Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So we are coming to our online session, and here this meeting ya, I want to discuss about adjective phrase. Oke. Di sini di video singkat ini kita akan mempelajari sedikit tentang adjective phrase. So what is it about? Adjective kita udah tahu ya, ini kata sifat, dan phrase adalah ya, itu adalah termasuk kata majemuk ya. Oke, jadi phrase ya, satu kata yang mengandung dua elemen ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, seperti sapu tangan, buah hati. Oke, beberapa diantaranya ungkapan, tapi enggak sedikit juga yang makna asli ya, seperti batu bata dan lain-lain. Oke, intinya phrase itu adalah satu kata yang terdiri dari beberapa elemen sekaligus, minimal dua. Oke. So, jadi maksudnya dari adjective phrase tentu saja adalah kata sifat yang memiliki lebih dari satu elemen. So, what is it about? Misalnya kayak ini, kalau saya lihat dari tugas 1-2 kemarin, Anda mungkin membuatnya seperti ini ya, seperti kolom A. Di sini ada beberapa common use of the adjective ya, seperti Fulana is smart and beautiful. Oke, boleh juga ada kata-kata girlnya ya. Fulana is smart and beautiful girl. Oke. Lalu ada juga yang Zain and Amar are very smart. Atau Anda juga bisa mengatakan Zain and Amar are extremely great. Oke, jadi ada kata very, ada bisa memakai adverb ya, adverb of manner. Nah, itu juga bisa Anda pakai. Tapi di sini Anda juga lihat ya, kayak smart and beautiful. Udah paling dua itu. Mungkin kita bisa smart, talented, and beautiful. Nah, misalnya 3. Tapi kita masih smart, talented, and itu mereka itu masih berasal dari satu keluarga adjektif yang sama. Bagaimana kalau adjektifnya itu lebih dari satu dan tentu saja bukan satu elemen yang sama atau satu tipe yang sama? Maksudnya apa itu, sir, tipe yang sama? Nah, nanti akan kita lihat ya. Yang A, yang terakhir ya, this tasty and savory stick, misalnya seperti itu. Itu amat sangat common saya temui ya di tugas pertama Anda dulu yang tentang describing something. Oke, tapi belum ada yang seperti ini ya, yang seperti di kolom B misalnya Fulana is smart, tall, white skin Chinese girl. Nah, itu belum ada. Atau juga yang kedua, this tasty huge square dark brown Japanese beef stick. Oke, dan mungkin bagi Anda juga merasa kayak what is it about, sir? Kayaknya ini agak asing juga ya. Well, mungkin Anda agak lupa kalau sebelumnya pernah mempelajari adjective phrase, mungkin di makul lain seperti grammar, atau mungkin waktu Anda aliyah SMA dulu pernah dapat seperti ini. Nah, mungkin aja lupa. But it's time for us to remember about this material. So, bagaimana kita bisa mengurutkan kata sifat tersebut ya? Nah, itu Anda bisa ingat seperti memakai jembatan keledai yang dos.com. Oke ya. Ya, urutannya seperti, silakan Anda baca seperti gimana, tapi ini ya. Dos.com ada PF, terakhir ada PF-nya ya, yakni participle and function. Baru terakhir ada noun-nya. Ya, kalau kita membahas nama tentu nggak bisa ya. Kita di sini noun-nya hanya bisa noun yang umum atau kata benda yang tidak punya nama ya. House, school, street, city, cat, girl, boy, seperti itu namanya benda umum atau common noun. Kalau punya nama ya seperti Zain, Fulan, itu tentu nggak bisa ditaruh di nama. Oke, tanpa berlama-lama ya, di sini ada dos.com. Ya, itu representasi atau merupakan awalan dari yang mau kita tuliskan. Berawal dari D ya, D itu determiner. Jadi di sini ada kayak awalan suatu kata ya, the, many, his, this. Oke, jadi ada apa ini? Ada kepemilikan, ada artikel ya, the, an, kayak gitu. Ada jumlah, many, some. Oke, seperti itu, termasuk every, each, any. Nah, itu juga termasuk determiner. Oh, yang pertama ya, ini opinion. Semua kata sifat yang berkaitan dengan pendapat. Jadi enggak sesuatu yang exact seperti kecut. Oke ya, kecut bagi Anda itu kecut. Mungkin bagi yang lain enggak. Oke kan, seperti mangga muda itu sour, tapi itu tetap masuknya ke opinion. Cantik, ganteng, pinter, itu semuanya juga opinion ya, tidak sesuatu yang hak kayak gitu kan. Semuanya masuk opinion. Dan next, S, yakni size, yakni ukuran.
S pertama ini dekat dengan opinion ya, karena ukuran itu tentu kecil, besar, sedang itu pun juga pendapat. Oke, ada yang bilang kelas kita itu besar, ada yang bilang kelas kita itu terlalu kecil. Well, it's opinion. Oke. T yang pertama dekat sama ukuran dan dekat dengan opinion juga, yakni temperature, suhu. Oke ya. Ada yang sumuk, ada yang ketisen padahal di tempat yang sama. Nah, itu karena suhu itu termasuk sesuatu yang opinion. Berikutnya adalah A itu age, usia. Oke ya, tidak hanya usia tua, muda, berapa usianya gitu enggak, tapi juga traditional, futuristic. Nah, itu juga enggak. S yang kedua tadi size, sekarang shape, bentuk. Kalau bentuk ini sudah mulai objektif ya. Semua orang percaya atau semua orang pasti meyakini bentuknya itu kotak, lingkaran, itu semuanya percaya. Terus ada tekstur, oke, tekstur yakni apa ya, permukaannya itu seperti gimana ya, kasar, lembut, nah, itu bisa. Right, next. Yang C yakni color, warna, nggak perlu saya jelaskan, ada banyak sekali. Terus ada juga origin, origin itu asalnya dari mana, buatan mana ya, Japanese dan lain-lain. Terus ada material, terbuat dari apa. Berikutnya ada participle, yakni verb 3 atau verb ing, karena mereka itu verb 3 sama verb ing itu bisa sebagai kata sifat. Oke ya, misal kayak broken heart. Nah, itu kan hati kan kata benda. Broken itu verb 3-nya, tapi di sana dianggap kata sifat. Artinya apa? Hancur gitu ya. Terakhir F, yakni function, yakni fungsinya buat apa ya? Bisa buat medis, buat militer, buat olahraga, atau buat scientific ya. Misalnya scientific kalkulator, kalkulator scientific. Terakhir baru diikuti kata benda. Nah, contohnya ini, yakni a fragrant small oval smooth red Vietnamese healing apple. Oke, itu nanti akan menjadi tugas UAS Anda ya. Jadi writingnya nanti seperti apa, nanti di kelas kita bahas sarang-sarang. Oke, tapi ini dulu materinya tentang adjective phrase yang nanti akan kita jadikan material untuk final project nanti. Oke guys, see you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.